Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang rukun Islam. Ada berapakah rukun Islam itu? Rukun Islam terbagi menjadi 5. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, yang terakhir haji bagi yang mampu. Rukun yang pertama yaitu syahadat. Bacaan syahadat menempati kedudukan penting dalam Islam, yakni sebagai rukun Islam yang pertama. Bila rukun Islam diibaratkan dengan sebuah bangunan, maka bacaan syahadat merupakan fondasinya. Bukti penting kedudukan bacaan syahadat dalam Islam dibuktikan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan dua kalimat syahadat sebagai perkara pertama yang membangun agama Islam. Berikut bunyi hadisnya. Al-Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shawmi ramadhanah. Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan ibadah haji di tanah suci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang muslim yang baik tidak hanya mengucapkan sekali saja ucapan syahadat, sebab setiap menunaikan sholat akan dilindungi berkali-kali bacaan syahadat itu. Sementara itu, bacaan syahadat terbagi menjadi 2, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu syahadat yang berisikan kesaksian secara lisan dan meyakini dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah SWT. Bacaan syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua yaitu syahadat rasul. Bacaan syahadat rasul artinya berisikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, sekaligus meyakini bahwa apapun yang disampaikan dan dilakukannya adalah benar sesuai dengan syariatnya. Berikut bacaan syahadat rasul. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang nomor 2 yaitu sholat. Secara bahasa asal kata sholat adalah bahasa Arab yang artinya doa. Sementara itu istilah definisi sholat yakni sebagai peribadahan yang terdiri dari rangkaian kegiatan mulai dari takbiratul ihram disertainya dalam hati lalu diakhiri dengan mengucap salam. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan kata tersebut untuk menamai ibadahnya dengan menggunakan menurut segi etimologis. Sholat pun beragam macam tujuan hingga tak terhingga. Hakikatnya adalah sebagai penanda hati untuk mengakukan nama Allah sebagai Sang Pencipta. Tanda ini juga menandai diri manusia yang senantiasa membutuhkan Allah yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya. Satu membuktikan ketakwaan manusia sebagai makhluk kepada Khalidnya melalui salah satu ayatnya. Tujuan salat dinyatakan untuk menjauhkan seseorang dari perbuatan yang keji serta munkar. Salat adalah dasar serta pedoman untuk mengatur setiap aktivitas dalam hidup manusia, baik berupa perintah maupun larangan dari Tuhan. Hukum salat itu juga bermacam-macam, ada yang fardu, sunnah, mubah, makruh, bahkan ada juga yang haram. Tapi bagi umat Islam, wajib melakukan sesuatu yang jumlahnya ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang ketiga adalah zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya membersihkan. Zakat adalah bentuk zakat kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukan milik mereka, namun milik Allah yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi, maka Allah akan memberikan kepadanya berkali-kali lipat di akhir kelak. Perintah untuk mengamalkan zakat juga dicantumkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31 yang berbunyi, waja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsholani bisolati wa zakati ma dumtu hayya, yang artinya dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
Zakat juga dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Yang keempat, puasa. Menurut agama Islam, puasa disebut dengan saum yang berasal dari kata bahasa Arab saum, merupakan sifat yang berwajib dilakukan ketika bulan Ramadan tiba. Ibadah ini dilaksanakan satu bulan penuh, lalu akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan, minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga matahari tenggelam dengan diawali niat yang sudah tersebut dalam kitab suci Al-Quran. Puasa ditujukan untuk dapat membentuk serta menenangkan sikap-sikap teladan dan meningkatkan ketakwaan seseorang muslim kepada Allah. Hukum puasa juga sama seperti hukum sholat, yaitu bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan juga ada yang haram. Akan tetapi, umat Islam wajib melakukan puasa fardu, yaitu puasa Ramadan, yang dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Adapun syarat wajib puasa menurut syariat Islam. Satu, beragama Islam, sudah balik atau sudah cukup umur, kondisi akalnya sehat dan waras, keadaan rohani jasadnya sehat, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh, dalam keadaan suci dari badan besar, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang nomor 5 atau yang terakhir, yaitu haji bagi yang mampu. Haji merupakan berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang di dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun, banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut dilakukan di kota Mekah Arab, kota suci bagi umat Islam. Pola haji saat ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Namun, berdasarkan Al-Quran, unsur haji sudah mulai dikenal pada zaman Nabi Ibrahim. Untuk tradisi Islam, Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail di gurun. Pada suatu saat itu Siti Hajar kebingungan untuk mencari air sehingga dia berlari-lari kecil di antara dua bukit yaitu Safa dan Marwah, namun tidak juga menemukannya. Lalu Ismail kucing menggaruk-garuk tanah dan air mancur muncul di bawah kakinya. Nabi Ibrahim pun diperintahkan membangun Ka'bah. Ia melakukannya dengan bantuan Ismail. Kisah ini tertera dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 194 sampai ayat 197 berbunyi. Fa'idi betala Ibrahim rabbah kalimatnya fa'atamahu. Qala ini ja'ilu kalimnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdzal zalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Orang yang diwajibkan untuk ibadah haji adalah orang yang semampu secara materi dan juga secara fisik. Dalam mengerjakan haji, tentunya seorang harus paham akan syarat rukun haji dan tata caranya. Jika seorang tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadahnya tidak sah. Adapun rukun dan syarat haji. Syarat haji adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat haji, maka ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Berikut ada syarat-syarat haji. Yang pertama, beragama Islam, berakal sehat secara jismani dan rohani, balik, merdeka, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi.
Sedangkan rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tertib. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.